Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 3.4.5 tentang configure trunks. Langsung saja kita masuk pada labnya. Bisa kita lihat terdapat topologi dan juga addressing table. Kita baca dulu tujuannya. Jadi tujuan yang pertama itu ada verifikasi VLAN, lalu yang kedua konfigurasi trunk. Jadi trunk itu diperlukan untuk meneruskan informasi VLAN antar switch. Jadi port pada switch itu bisa berupa port akses atau port trunk. Kalau port akses itu dia bakal membawa lalu lintas atau traffic dari VLAN tertentu yang ditetapkan ke port tersebut. Sedangkan kalau port trunk itu secara default merupakan anggota dari semua VLAN. Oleh karena itu, port ini itu membawa lalu lintas untuk semua VLAN. Jadi pada aktivitas kali ini kita akan berfokus pada pembuatan port trunk dan menetapkan ke VLAN asli selain VLAN default. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Yang langkah pertama di sini kita akan menampilkan VLAN saat ini. Kita klik switch 1. Jalankan perintah yang akan menampilkan semua VLAN yang dikonfigurasi. Seharusnya ada 10 VLAN secara total. Perhatikan bahwa semua port 26 akses pada switch telah ditetapkan ke VLAN 1. Kita bisa masukkan perintah show VLAN brief. Bisa kita lihat untuk 26 port itu sudah ditetapkan di VLAN 1. Berikutnya di switch 2 dan switch 3 tampilkan dan verifikasi bahwa semua VLAN dikonfigurasi dan ditetapkan ke port switch yang benar sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita ke switch 2. Kita masukkan perintah yang sama, yaitu show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini portnya, VLAN berapanya, namanya, dan lainnya. Kita ke switch 3, kita lakukan perintah yang sama. Show VLAN brief. Seperti ini. Kita lanjut, verifikasi hilangnya konektivitas antar PC pada jaringan. Ping antar host pada VLAN yang sama di switch yang berbeda. Meskipun PC 1 dan PC 4 berada di jaringan yang sama, keduanya tidak dapat saling ping. Hal ini karena port yang menghubungkan switch ditetapkan ke VLAN 1 secara default. Untuk menyediakan konektivitas antar PC pada jaringan VLAN yang sama, trunk itu harus dikonfigurasi. Bisa kita baca di sini PC 1 dan PC 4 itu berada di di jaringan yang sama. Tapi keduanya tidak dapat saling ping. Kita coba dari PC 1 kita ping ke PC 4. Katanya tidak bisa. 172.17.10.24. Request timeout ya. Sesuai dengan yang keterangan di lab ini bahwa PC 1 dan PC 4 meskipun di jaringan yang sama itu tidak bisa saling ping. Kita lanjut ke bagian 2 yaitu konfigurasi trunk. Jadi kita akan konfigurasikan trunk pada switch 1 dan gunakan VLAN 99 sebagai VLAN asli. Konfigurasi interface G0/1 dan G0/2 pada switch 1 untuk trunking. Ini perintahnya, kita masukin aja ke switch 1.
interface range G0/1-2. Sebelumnya di sini saya akan menunjukkan bahwa belum ada yang saya kerjakan, masih silang semua. Kita lanjut tadi. Switch port mode terang. Bisa kita lihat di sini bertambah skornya. Kita lanjut. Lalu konfigurasi VLAN 99 sebagai VLAN asli untuk interface G0/1 dan G0/2 pada switch 1. Langsung saja. Sama perintahnya masih yang tadi ini, tapi kita coba aja ya. Switch port terang VLAN sebentar. Native VLAN terang native VLAN 99. Apakah bisa? Bisa. Nih. Berikutnya kita lanjut ke perintah yang berikutnya. Port terang itu membutuhkan waktu untuk aktif karena ada protokol spanning tree. Jadi perlu ditunggu beberapa waktu seperti ini. Berikutnya kita coba lihat lagi. Nih ada ke bagian 2, verifikasi trunking diaktifkan pada switch 2 dan 3. Pada switch 2 dan 3, jalankan perintah show interface trunk. Coba ya. Show interface trunk. Bisa kita lihat di sini. Untuk mengkonfirmasi bahwa DTP telah berhasil menegosiasikan trunking dengan switch 1 pada switch 2 dan 3, output juga menampilkan informasi tentang interface trunk pada switch 2 dan 3. Nih, kita lihat di sini. Berikutnya, perbaiki ketidakcocokan VLAN native VLAN pada switch 2 dan 3. Tadi itu ternyata masih belum cocok. Konfigurasikan VLAN 99 sebagai native VLAN untuk interface yang sesuai pada switch 2 dan switch 3. Langsung saja kita coba untuk perbaiki ketidakcocokan yang terjadi. Ke switch 2 dulu. Interface Gigabit Ethernet 0/1. Salah. Configure terminal dulu, maaf. Interface. Lalu kita masukkan perintah switch port mode terang. Lalu switch port terang native
Maaf, salah. Switch port terang native VLAN 99. Apakah skornya bertambah? Bertambah. Kita lanjut ke switch 3. Kita lakukan hal yang sama di sini. Interface Gigabit Ethernet 0/2 switch port mode terang switch port terang native terang native VLAN 99 juga. Kita coba lihat skornya di sini sudah 100%. Kita cek result, assessment item, sudah checklist semua. Kita sudah selesai untuk mengerjakan lab ini. Berikutnya kita coba untuk verifikasi konfigurasi di switch 2 dan switch 3. Kita bisa gunakan perintah show interface Gigabit Ethernet 0/1 switch port. Nah, bisa kita lihat di sini seperti ini. Lalu berikutnya ke switch 3. Sama perintahnya show Gigabit Ethernet 0/2 switch port. Salah. Oh iya, configure terminal. Oh, enggak. Maaf ya, saya sering salah ketik. Saya mohon maaf sekali. Interface-nya kurang. Seperti ini. Nih. Baiklah, mungkin itu saja. Bisa kita lihat sudah 100%. Jadi dari tadi kan kita membahas terkait dengan terang. Terang itu apa? Jadi terang itu seperti jalur di switch yang dipakai untuk mengangkut banyak VLAN sekaligus lewat satu kabel. Kalau port biasa yang akses itu cuma bawa satu VLAN. Sedangkan terang ini bisa bawa traffic dari beberapa VLAN secara bersamaan. Supaya switch atau perangkat lain itu mengerti VLAN mana yang lagi lewat, data yang lewat terang itu ditandai pakai VLAN tagging. Jadi misalnya ada VLAN 10 buat bagian keuangan dan VLAN 20 buat bagian akademik. Semua data mereka itu bisa lewat satu kabel terang, tapi tetap terpisah sesuai VLAN masing-masing. Terang ini biasanya dipakai untuk koneksi antar switch atau antar switch ke router atau server yang butuh akses ke banyak VLAN. Jadi itulah terang. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.